Kita ulang kembali sejumlah berita pilihan dari Bali. Pengusaha spa di Bali mempersoalkan kebijakan pemerintah menaikkan pajak hiburan dan kesenian hingga 40%. KPU tetap mencantumkan nama Iketut Ridet, caleg Partai Demokrat Bali yang meninggal dunia akibat mengalami kecelakaan pada Sabtu pekan lalu. Pengelola Bandara Ngurah Rai menyiapkan opsi angkutan massal untuk mengurangi kemacetan. KPU Karangasem saat ini berlomba dengan waktu untuk merampungkan proses menyortir dan melipat surat suara di GOR Gunung Agung Karangasem. Pekerjaan ini memang membutuhkan waktu cukup lama karena jumlah surat suara ribuan lembar. KPU Karangasem harus merekrut 220 orang untuk membantu melipat surat suara untuk pemilihan caleg DPR RI dan berharap Sabtu pekan lalu atau tanggal 13 Januari sudah rampung. Selanjutnya KPU akan merakit kotak suara dan mempersiapkan logistik di setiap TPS. Kalau surat suara DPR RI karena jumlahnya cuma 398, kita sih target hari ini selesai seperti itu karena kita melibatkan 260 masyarakat untuk melakukan pelipatan. Selesai pelipatan surat suara DPD RI, Pak. Tahap selanjutnya apa, Pak, terkait dengan logistik, Pak? Untuk setelah selesai melakukan pelipatan DPD RI, kita akan melanjutkan dengan setting kotak. Setelah itu baru kita akan setting masing-masing surat suara ke masing-masing dapil sesuai dengan TPS-nya. Kami telah melakukan pengajuan kepada KPU RI terkait dengan surat suara kemarin Presiden dan juga DPR RI dan juga DPD ini kita menunggu nanti hasilnya berapa. Kalau sudah nanti ditemukan berapa yang rusak, nanti kita akan laporkan ke KPU RI secepatnya untuk mendapatkan pengganti seperti itu. Sementara untuk surat suara yang rusak, KPU Karangasem akan menghitung ulang dan segera membuat berita acara sehingga mendapat pergantian yang baru dari KPU Pusat. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Karangasem. KPUD Gianyar Sabtu pekan lalu kembali menerima logistik surat suara untuk pembelian caleg DPD dan logistik ini merupakan yang terakhir. Sebelumnya KPUD Gianyar menerima dan melipat surat suara untuk Capres-Cawapres, DPR RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten Gianyar. Untuk mengejar target, KPU merekrut 162 warga setempat untuk membantu proses melipat surat suara agar selesai dalam waktu 3 hari. Surat suara untuk caleg DPD berjumlah 40 dus dengan total sekitar 390.000 lembar surat suara. Proses melipat surat suara berlangsung di gudang KPUD dengan pengawasan ketat dari petugas kepolisian. Nah, ini kita langsung melakukan proses pelipatan dengan melibatkan masyarakat sejumlah 162 masyarakat yang terbagi menjadi 29 kelompok. Nah, harapan kita proses ini bisa berjalan dengan baik dan kita target proses ini sampai 3 hari. Mudah-mudahan berkat kerjasama dari masyarakat pelipat ini bisa selesai sesuai dengan waktu yang ditentukan. Setelah proses pelipatan, KPU Gianyar akan menyortir dokumentasi dan kelengkapan alat pemilihan umum yang kemudian akan dimasukkan ke dalam kotak sebelum didistribusikan ke seluruh TPS di Kabupaten Gianyar. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Gianyar.
Kemacetan parah yang terjadi di Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai beberapa waktu lalu menjadi perhatian sejumlah pihak di Bali. Selasa pekan lalu, pengelola Bandara PT Angkasa Pura I Ngurah Rai dan sejumlah pihak terkait, termasuk Korlantas Polri, bertemu untuk mencarikan jalan keluar. Rapat yang berlangsung di kantor otoritas bandara membahas sejumlah opsi atau pilihan. Antara lain usulan Polri menerapkan rekayasa lalu lintas secara permanen. Membuat akses langsung dari tol ke bandara, karena kalau perhitungan kita ini masyarakat yang menggunakan tol, akses tol untuk ke bandara ini masih cukup banyak ya, sehingga kita forum dari mengusulkan untuk adanya akses langsung dari tol ke bandara. Tentu ada juga dari provinsi ya, akan membuat underpass atau flyover, itu juga salah satu solusi untuk penanganan persoalan terjadi, termasuk tadi satu. Selain itu, pengelola bandara juga mengusulkan angkutan massal untuk melayani penumpang dari gerbang tol menuju bandara, serta merubah alur kendaraan serta lajur pejalan dan penambahan ruas jalan. Di dalam bandara nanti akan ada jalur-jalur yang akan kita tambah. Jadi yang sekarang ada 2, akan dijadikan 3 ataupun 4. Kita akan buat satu jembatan, jadi tidak ada lagi crossing yang terjadi antara penumpang dengan kendaraan di dalam. Dan juga kami pastikan di dalam bandara juga nanti akan ada perbaikan-perbaikan flow-nya. Saat liburan Natal dan Tahun Baru, jalan menuju Bandara Ngurah Rai macet parah. Penumpang pesawat terpaksa harus berjalan kaki sejauh beberapa kilometer karena kendaraan tidak bisa bergerak. Kemacetan ini terparah sepanjang sejarah bandara ini berdiri. Bayangkan, menurut pengelola tol dan bandara mencatat, ada sekitar 70.000 kendaraan berusaha masuk ke area bandara di hari yang sama. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Badung. Baik, informasi tadi mengakhiri jumpa kita pagi ini. Atas nama rekan yang bertugas, saya Dara Paramita mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda.